semua manusia hidup itu sudah susah. Jangan kita menambah susah orang lain, begitu loh. Tapi ulo salam mulya atubatya wis muga nusantara Ong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi ulun salamu. Saya masih dalam perjalanan arah menuju ke Temanggung. Ya, Temanggung itu kaitannya saya dulu pernah mendapat petunjuk api Wongso Kamulyan. Api itu ya dahono, ya geni, ya. Wongso itu keturunan atau dinasti atau kalangan tertentu, menunjukkan sebuah trah. Ya, trah itu ya keluarga besar atau komponen besar. Ya wangsa, kan ada wangsa Mataram, ada wangsa Sanjaya. Api Wongso Kamulyan, ya, yang bisa memuliakan atau yang bertujuan mulia setidaknya, sehingga manakala orang sudah bertujuan mulia, saya tidaklah akan berani semena-mena tanpa mempertimbangkan efek pada pihak lain, ya. Artinya kita melangkah apapun alasannya kan mestinya menumbuhkan efek positif, jangan malah efek negatif, ya. Saya mengatakan semua manusia hidup itu sudah susah. Jangan kita menambah susah orang lain, begitu loh. Hidup itu sudah susah. Emangnya kamu itu kaya, emangnya itu kamu akan hidup selamanya, emangnya kamu, kita itu semua akan anti sakit, emangnya kita akan menjadi orang kaya selamanya. Hidup itu sudah susah, jangan membuat susah orang lain lah. Ini hal yang sedang saya alami, ya. Saya transit di tepi-tepi jalan, untuk saat ini di bawah jembatan. Kalau nanti ada orang datang lagi membawa seberkas surat, mungkin ini adalah atas nama PU, PU, Dinas Pekerjaan Umum, melarang, ya, umpamanya begitu kan. Nah, sedangkan saya dalam perjalanan itu tentunya berpindah-pindah. Nggak mungkin saya akan di sini selamanya, nggak mungkin saya akan di Bengkung selamanya, nggak mungkin. Dan saya selalu berefek kepinginnya, bukan kepinginan ya, tapi tujuannya adalah membuat efek yang positif. Ya, contoh saja di Sendang Bengkung, saya telah membuat trap tangga 235 meter dengan bawah, ya. Dengan yang bawah ada ya Mas Anang ya, kurang lebih 200 meter itu. 200 meter untuk tinggalan siapa? Mengapa saya dipersulit? Nah, kalau memang dia konsekuen, tempur saja itu kan. Sudah nggak ada masalah kan, seperti itu, digempur saja kalau memang. Tapi dia ya otomatis ya sayang lah, kita yang capek, dia yang menikmati, ya itulah perjalanan yang saya alami, ya. Sekali lagi saya masih tertegun-tegun, bukan heran, bukan, tapi tertegun-tegun dengan betapa piciknya, betapa dangkalnya bangsa Indonesia saat ini, ya. Apalagi mendalami guyub rukun, apalagi mendalami Pancasila, apalagi mendalami Dharma. Jadi rata-rata ego pada dirinya dan tidak mempertimbangkan efek pada sesamanya, yang menyebabkan terlunta-luntanya sesama menurut saya adalah terlunta-luntanya dirinya pula. Itu kalau sudah jiwa kebangsaannya itu tinggi. Namun berbeda dengan jiwa kebangsatan, ya. Berbeda. Jiwa kebangsatan dan jiwa kebangsaan itu beda gitu loh. Nah, saya menguraikan ini karena ya andai kata engkau menjadi saya dan sebaliknya begitu, kira-kira kan, ya kita harus mempertimbangkan dasar. Saya akan menguraikan, kemarin ada sosok yang bertanya, seorang YouTuber juga kepada saya tidak akan sebutkan namanya, namun bertanya kepada saya, mungkinkah ya yang namanya partai politik ini akan bisa secara spiritual, maksudnya akan bisa menumbuhkan pemimpin yang kewahyon, yang gemah ripah loh jinawi, kerto toto tur raharjo, membawa Indonesia ke masa yang akan datang setelah ya banyak pandemi, setelah pokoknya 98 ke sini. Nah, mungkin nggak partai pengusung ini akan menimbulkan atau memunculkan ya
memunculkan sosok pemimpin Indonesia yang laksana Pak Harto dan Pak Karno, gitu aja lah. Nah, saya menjawab dengan tegas, dengan lugas, bahwasanya kelihatannya akan sangat tidak mungkin, ya, kelihatannya akan sangat tidak mungkin. Nah, mengapa demikian? Sebab yang namanya parpol, ya, parpol atau partai politik itu merupakan wadah daripada masyarakat yang, mohon maaf, punya rencana. Sedangkan wahyu itu tidak bisa cakrawalanya atau perencanaannya diatur oleh manusia. Sekali lagi, saya mengatakan ya, bahwa kalau parpol itu adalah wacananya tentu melalui pemikiran manusia. Lah, sedangkan wahyu itu adalah pemikiran manusia yang diatur oleh wahyu. Ya, bukan wahyu diatur oleh manusia, itu yang saya maksud lah. Kalau wahyu, dikmanya tentu, mengapa saya mengatakan demikian? Dikmanya tentu akan berbeda dengan cara-cara pemikiran manusia yang saya maksud. Nah, contoh hal, ketika Pak Harto ini bukan pemimpin yang muncul karena partai politik. Sekali lagi, Pak Harto itu, Bapak Presiden Soeharto itu bukan sosok pemimpin yang muncul karena partai politik, namun karena kejadian atau insiden G30 SPKI sebagai penyebab Pak Harto mendapat mandat taris MPRS kalau nggak keliru pada saat itu, ya. Pada saat itulah MRS itu barulah dia menentukan, karena ini demokrasi itu ya Pak Harto tahu bahwasanya demokrasi ini sebagai sarana atau sebagai sarana mengukuhkan dirinya, bahwa dia meyakini, lebih yakin yang saya maksud kepada kewahyuannya daripada ke partai politiknya lah. Namun karena kita menghormati zaman demokrasi, maka dibentuklah sebuah partai, dan Pak Harto kanggo ngormati zaman ikut membuat sebuah partai atau membentuk sebuah partai yang dinamakan Partai Golongan Karya atau Golkar lah. Ini pengamatan saya, artinya Pak Harto itu bukan pemimpin yang dimunculkan oleh partai politik pada awalnya. Setelah diangkat mandataris MPRS, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, barulah Pak Harto itu membentuk partai lah. Ini satu hal. Lalu Bung Karno jauh sebelum kemerdekaan telah mendirikan namanya Partai Nasional Indonesia. Ya, Partai Nasional Indonesia itu ternyata sempat dilarang oleh Belanda. Ya, ternyata sempat dilarang oleh Belanda. Nah, lalu siapakah yang membentuk Pak Karno menjadi presiden? Siapakah yang membentuk Pak Karno jadi presiden? Yang membentuk Pak Karno jadi presiden itu adalah kekuatan petunjuk sukarelawan. Ya, artinya tentara sukarela Pak Karno itu membentuk, dan disitulah sukarelawan ini atau sukarelawan perintis kemerdekaan ini yang membentuk Pak Karno jadi presiden. Ini pengamatan saya. Lalu partai berikutnya setelah, karena ini ditetapkan negara demokrasi, Pak Karno membuat partai namanya Partai Nasional Indonesia yang timbul lalu pendek, gepeng, tetap banteng atau marxisme dan sebagainya, monggo saja lah. Intinya pada kali ini saya mengatakan bahwa pemimpin yang kewahyun itu akan sulit kelihatannya, dan bahkan kecil sekali kemungkinannya atau bahkan tidak mungkin akan muncul dari partai politik atau diusung oleh partai politik lah. Menurut saya ini adalah sebuah keyakinan saya yang tidak harus dipercaya, ya, sekali lagi karena perembukannya di situ tentu beda, ya, antara si calon dan si pemilik perahu atau partai ini tentu beda lah. Yang dikehendaki oleh alam tentunya untuk rembukan dengan kaum-kaum demikian tidak mungkin, tidak mau. Jadi intinya saya mengatakan bahwa pemimpin yang kewahyun niscaya akan sangat tidak mungkin untuk dimunculkan atau diusung oleh partai. Saya rasa demikian. Terima kasih.